Guys, gue Miss Bohang. Gue akan membahas tentang zodiak Capricorn. Jadi orang-orang yang punya zodiak Capricorn itu lahir dari tanggal 23 Desember sampai 20 Januari. Orang Capricorn ini punya sifat-sifat dasar yang sangat melekat. Pertama, mereka tuh sangat ambisius. Jadi mereka tuh selalu punya tujuan dan selalu ngelakuin apapun untuk mencapai tujuannya itu. Apapun halangannya tuh mereka pantang menyerah banget deh, karena mereka tuh selalu pengen jadi yang paling baik di apapun itu, dan mereka tuh selalu ingin dianggap penting. Terus yang kedua, mereka juga sangat sabar. Nah, ini tuh berhubungan sama sifat ambisiusnya mereka. Apapun yang mereka ingin capai, mereka tuh nggak setengah-setengah gitu loh. Mereka tuh akan sabar walaupun itu mencapai waktu yang lama. Misalnya kayak orang yang ambisius banget di bidang jurnalistik, mereka tuh akan pelan-pelan sabar untuk jadi orang yang paling oke gitu di jurnalistik. Apapun lah bidangnya, mereka akan selalu fokus. Terus juga mereka itu cenderung teratur karena mereka ini ambisius dan sangat sabar. Mereka juga sangat berhati-hati, semuanya itu direncanain. Jadi misalnya kalian lihat teman kalian suka bikin to-do list atau suka merencanakan sesuatu sampai ke depan, misalnya sangat visioner banget, mungkin dia terpengaruh oleh zodiak Capricornnya dia. Kemudian selain dia juga terencana, dia juga orang yang sangat konservatif sebenarnya. Jadi dia tuh melihat dunia dari sisi putih dan hitam. Dia agak sulit menerima perubahan yang tiba-tiba atau mendengar cara pandang yang sangat modern gitu, karena orangnya masih sangat terpaku pada aturan, sangat konservatif dan terencana. Makanya orang-orang ini juga agak sulit untuk random tiba-tiba pergi kemana, tiba-tiba melakukan hal apa, tiba-tiba resign gak jelas dari kerjaannya. Mereka itu agak sulit untuk melakukan hal-hal yang secara drastis atau ekstrim. Nah, bicara soal pertemanan, orang Capricorn ini sebenarnya punya banyak teman, tapi mereka itu akan intens dengan orang-orang tertentu aja. Karena seperti yang gue bilang tadi, orang Capricorn ini kan agak kaku, terus cenderung agak fokus sama satu hal doang. Jadi mereka tuh kurang melihat dunia secara luas. Secara intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang deket sama mereka, itu benar-benar berarti orang-orang itu benar-benar cocok sama mereka. Mereka tuh sangat memilih orang-orang yang dekat dengan mereka. Tapi kok ketika lo udah jadi bagian dari tipe mereka, misalnya lo adalah temannya orang Capricorn, mereka tuh akan sangat membantu lo ketika lo butuh bantuan. Dan mereka tuh nggak minta pamrih sama sekali. Kalau misalnya mereka berniat bantu, mereka akan bantu dengan sukarela. Terus juga mereka tuh bisa dipercaya banget, bisa lo andelin. Kalau misalnya lo butuh curhat, mereka tuh akan jadi pendengar yang sangat baik. Terus kalau misalnya lo pengen berbisnis bareng atau investasi bareng, orang Capricorn ini sangat taktis dan sangat strategis. Jadi mereka bisa diandalkan lah kalau misalnya mau berbisnis sama. Nah, kalau soal kerjaan, Capricorn ini tuh bisa jadi ada orang yang suka banget sama mereka, bisa juga mereka jadi dia musuh gitu, tergantung. Karena mereka ini orang kalau misalnya kerja kan sangat terencana, sangat terorganisir, sangat rapi, perfeksionis lah. Jadi kalau misalnya bos-bos punya anak buah orang Capricorn, dijamin kerjaan mereka itu pasti benar, pasti sesuai dengan apa yang diinginkan, bahkan cenderung di atas ekspektasi. Makanya kalau karyawan-karyawan yang the best employer of the year, biasanya mereka ini jadi urutan-urutan orang-orang itu. Nah, tapi di satu sisi ketika mereka jadi bos, mereka tuh cenderung diktator, terus nggak percayaan sama orang, jadi semuanya tuh mereka yang kerjain sendiri. Terus juga agak sulit dikritik karena mereka ini diam-diam sangat perasa, sangat melankolis, sehingga kalau misalnya lo kritik, mereka akan menganggap, oh gila, lo ngerasa kerjaan gua gak bagus atau gimana kayak gitu. Jadi harus punya pendekatan yang khusus untuk menghadapi orang Capricorn, baik secara menjadi bos atau menjadi bawahan. Terus mereka juga orangnya butuh apresiasi. Jadi misalnya lo sebagai bos yang punya anak buah Capricorn, mereka udah bekerja sepenuh hati, ada baiknya lo memuji mereka atau ngasih apresiasi atau mengatakan bahwa mereka dia adalah contoh gitu, karena itu sangat berharga bagi mereka ketimbang gaji dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya sebagai bos, lo anak buah dan punya bos yang Capricorn, lo juga ada baiknya untuk memuji hasil kerja mereka, karena kalau misalnya mereka dipuji, mereka tuh akan termotivasi untuk selalu lebih baik. Tapi kalau misalnya mereka dikritik, tuh mereka justru akan lebih down. Nah, kalau kamu lagi pengen ngegebet cewek Capricorn atau cowok Capricorn, satu hal yang harus kamu ingat baik-baik,
kamu tuh harus sabar banget. Karena pada dasarnya cewek Capricorn dan cowok Capricorn itu tuh orang-orang yang susah dideketin. Nah, mereka tuh kan sulit percaya sama orang dan sulit dekat. Jadi kamu tuh perlu tahap yang pelan-pelan dari satu ke lain. Kamu nggak bisa berharap ngedapetin cewek Capricorn atau cowok Capricorn cuma dalam pendekatan sebulan 2 bulan. Kamu harus sabar. Pokoknya intinya it takes time. Terus kalau untuk cewek Capricorn sendiri, mereka emang cenderung agak jual mahal ya. Jadi dia agak jual mahal, tarik ulur, dan kamu harus terbiasa dengan pola seperti itu. Jangan gampang menyerah. Kalau kamu pengen mereka interest sama kamu tuh harus kelihatan smart. Terus kamu juga harus kelihatan intens. Kamu harus chatting atau ngajak mereka date ke tempat-tempat yang mereka suka, yang berkenan dengan hobinya mereka seperti itu. Sedangkan kalau untuk cowok Capricorn, mereka tuh cenderung kelihatan gak emosional di luar, cenderung seperti cuek. Walaupun mereka suka sama kamu, mereka tuh akan memperlihatkan sisi yang gak emosional, agak cool. Tapi ya udah, kamu berusaha aja untuk terus menarik perhatian mereka. Untuk awal-awal kamu bisa coba dengan membuat cowok-cowok Capricorn itu tertawa, karena mereka tuh suka hal-hal humoris dan mereka agak melankoli. Jadi kalau misalnya ada cewek yang bisa bikin mereka ketawa, itu tuh step yang sangat bagus untuk melangkah selanjutnya. Nah, terus habis itu kalau misalnya kamu udah bisa bikin mereka ketawa, kamu ngobrolin apa aja tentang kehidupan, tentang hobi mereka, apapun itu kamu bisa ngobrolin, tapi jangan sampai sentuh ego mereka. Misalnya kayak kamu jangan pernah ngebanding-bandingin cowok Capricorn dengan cowok lainnya, karena itu mereka sangat tidak suka. Dan ketika mereka udah ilfeel, mereka tuh akan ilfeel terus. Mereka sulit untuk mengembalikan perasaan ke semula. Jadi kamu harus hati-hati banget di situ. Pelan-pelan kalau misalnya kamu udah bisa bikin mereka ketawa, kamu udah bisa bikin mereka nyaman, dan kamu udah bisa bikin mereka ngerasa secure, mereka akan mulai cerita pelan-pelan kok tentang kepribadian mereka, tentang hal-hal di balik misteriusnya mereka akan sangat terbuka. Jadi orang Capricorn itu kalau misalnya kamu udah tahu seluk-beluknya, udah tahu sekali kliknya di mana, mereka tuh akan sangat beda dari yang awal kamu lihat. Misalnya dari awal kamu ngeliatnya mereka cool, lama-lama tuh kalau misalnya mereka udah nyaman, mereka akan lebih romantis banget pokoknya orang Capricorn. Jadi kalau cewek-cewek yang dapet cowok Capricorn tuh, terus mereka juga, kamu nggak usah ngawatirin kalau mereka bakal selingkuh atau kayak gimana, karena itu tadi, karena mereka sulit dekat sama orang. Sekalinya mereka dekat, mereka akan memegang kepercayaan itu banget. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah bikin mereka senyaman mungkin, karena mereka akan berkorban banget buat kamu kalau misalnya kamu jadi ceweknya mereka. Terus juga jangan bikin mereka merasa dikhianati atau dibohongi. Terus kamu juga harus sering-sering perlihatkan bahwa kamu tuh sepenuh hati, bahwa kamu tuh sepenuh hati, terus percaya banget sama mereka dan mengidolakan mereka, karena mereka suka merasa diidolakan. Ya mungkin kedengaran narsis, tapi ya kan mengidolakan cowok sendiri. Nah, dari penjabaran gue tadi, jadi Capricorn itu kan emang pada dasarnya seperti bintang-bintang yang lainnya punya strength dan weakness. Untuk strength-nya sendiri, mereka itu tanggung jawab, terus mereka itu sabar banget, ambisius, bisa diandalin, dan setia banget. Tapi mereka juga punya poin-poin kelemahan. Antara lain tuh mereka cenderung diktator, gak bisa menerima kritik, agak konservatif dan kaku. Terus habis itu punya trust issue, jadi kayak kamu harus ngembangin kepercayaan sampai mereka percaya. Terus mereka juga agak kaku. Itu dia tadi seluruh dari zodiak Capricorn. Kalau misalnya masih ada yang kamu ingin tanyakan atau kamu masih nganggap kurang, kamu bisa tanyain di komentar di YouTube channel kita, terus juga bisa lewat Twitter dan bisa lewat Facebook. Nah, selanjutnya Miss Boang akan ngebahas tentang zodiak Aquarius. Jadi itu aja.